Dan saya tutup pledoi lisan saya ini, ana bahar, ana bahar, ana bahar, hafidu Sayyidina al-Mustafa al-Mukhtar, ana bahar, hafidu Ali bin Abi Thalib, Asadul Hunain wal Badar, ana bahar, hafidu man ismuha maktub fil Quran al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesan ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah. Hasilnya untuk perjuangan langsung hubungi dah. Ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Yang terakhir yang mulia, ingin saya ingatkan diri saya sendiri. Pertama, saya ingatkan diri saya, wahai Bahar bin Smith, wahai Bahar bin Smith, segala perbuatan yang engkau lakukan wahai Bahar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hei Bahar, kamu kelak Bahar di akhirat bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Perkara hal-hal yang tidak tampak, yang tersembunyi, semua pada hari itu terbuka. Bahar bin Smith yang pertama kali, saya ingatkan diri saya. Kedua, saya ingatkan pada kuasa hukum, para pengacara. Saat ini Anda membela saya. Kalau saya benar, Anda mendapatkan pahala dari Allah. Tapi jikalau saya salah, maka Anda akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah karena membela orang yang salah. Yang ketiga yang mulia, saya ingatkan pada jaksa, Anda sekarang menuntut saya, besok di akhirat Anda akan dituntut oleh Sang Maha Penuntut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya ingatkan majelis hakim yang mulia, sebagaimana saya mengingatkan diri saya, sekarang majelis hakim bisa mengadili saya. Sekarang majelis hakim bisa mendudukkan saya di sini. Kelak di akhirat majelis hakim akan didudukkan oleh Allah dan akan diadili oleh Maha Adil, yaitu Allah, paling tingginya hakim. Tidak ada pangkat pada hari itu, tidak ada jabatan pada hari itu. Allah raja dan hakim pada hari itu, dan majelis hakim akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tutup pledoi lisan saya ini, ana bahar, ana bahar, ana bahar, hafidu Sayyidina al-Mustafa al-Mukhtar, ana bahar, hafidu Ali bin Abi Thalib, Asadul Hunain wal Badar, ana bahar, hafidu man ismuha maktub fil Quran al-Kautsar. Saya bahar, saya adalah cucu seorang nabi yang terpilih, Al-Mukhtar. Saya bahar, saya cucu Imam Ali bin Abi Thalib, singa perang Hunain dan singa perang Badar. Saya bahar, cucu seorang wanita, Sayyidatuna Fatimah, yang dalam Al-Quran Allah tetapkan namanya sebagai Al-Kautsar.
saya Bahar bersumpah sebagaimana sumpah-sumpah saya dulu dalam pledoi, demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat ketidakadilan, melihat kezaliman, melihat penindasan, maka selama itu Bahar bin Smith tidak akan pernah tunduk dan akan selalu bangkit melawan ketidakadilan, kezaliman dan kemungkaran tersebut dari manapun datangnya, baik dari kawan, dari lawan, atau bahkan dari diri saya sendiri. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Bandung, 4 Agustus, Pengadilan Negeri Bandung, Bahar bin Ali bin Smith. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Terima kasih saudara-saudara jaksa penuntut umum, pengacara, dan sekali lagi terima kasih pada seluruh saudara-saudara saya polisi dan kepolisian, Polsek, Polres, Polda yang telah mengawal sidang ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih kepada seluruh yang telah setia, para muhibbin, para pecinta-pecinta sejati yang telah hadir untuk mendukung saya. Saya tidak minta bebas, saya mulia. Baik, cukup ya. Saya tidak minta bebas. Tadi itu adalah suatu ungkapan hati-hati. Saya tidak minta bebas. Pengalaman Habib selama ini yang mungkin belum tercurahkan. Mudah-mudahan jikalau jaksa bisa diintervensi, jikalau polisi bisa diintervensi, maka saya berharap dan berdoa mudah-mudahan majelis hakim tidak bisa diintervensi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami majelis hakim hanya secara kebetulan menerima perkara hakim. Ya, karena tugas ya diperintahkan oleh pimpinan untuk mengadili hakim. Sebetulnya kami juga tidak mau kalau hanya karena tugas kenegaraan dari kami harus melaksanakan tugas ini. Tentunya segala sesuatu kami tidak melihat, maaf, mungkin kami bukan mungkin lagi, kami adalah seorang Rasulullah, ya kami sudah ada, ya percaya kan? Izin yang mulia. Kalau kasus-kasus saya dulu yang mulia, saya akui saya salah dalam negara. Kasus saya dulu 351 yang mulia. Ya, betul. Saya akui. Saya juga sudah tahu. Saya akui. Tidak, kalau kasus yang dulu saya akui, saya salah secara negara, saya akui. Tapi tidak dalam agama. Tapi dalam kasus ini saya tidak akan pernah mengaku salah, baik dalam negara, secara konstitusi yang saya yakini, saya konstitusi harga mati. Saya dalam kasus ini secara negara ataupun secara agama, tetap saya tidak akan pernah bersalah, merasa bersalah, apalagi menyesal. Kalau yang dulu ya, saya merasa bersalah. Saya mengakui salah secara negara. Tapi kasus ini secara negara dan secara agama, saya tidak pernah mengaku bersalah. Terima kasih mulia. Tidak bertanya apakah hakim menyesal dan sebagainya kan? Iya, tidak. Apakah merasa bersalah tidak? Ya, itu terserah, itu keyakinan kami. Ya. Hanya kami ya melihat dari sisi positif, bukan berarti apakah bagaimana yang ambil dan jadi berdasar tadi. Karena jujur kami pun sampai ini hari belum bersalah. Saya sebagai ketua majelis saya belum tahu bagaimana apa yang salah bukan berarti. Ya insya Allah lah ya bahwa aku juga adalah seorang manusia yang sama-sama sebagai hamba Allah ya yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya bedanya kalau Habib itu kalau benar gitu ya, benar adalah seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mungkin artinya bagi kami suatu kehormatan juga bisa berhadapan dengan Habib begini, tapi bukan dalam arti bahwa untuk mengadili dengan mendolimi segala sesuatu kami tanpa dasar hukum tentunya ya. Tentu kami mengadili Habib ya atas dasar adalah dasar hukumnya. Demikian pula kuasa hukum Habib duduk di sini ada dasar hukumnya ya. Begitu juga Pak Jaksa ya. Hanya persoalan untuk nanti bagaimana yang kami lakukan kita serahkan kepada Allah. Karena Allah yang memiliki keadilan. Tidak ada yang kita di hadapan kita. Ya. Baik saudara jaksa penuntut umum, ya. Tadi sudah kita dengarkan pembelaan dari tata
status tadi dan sekarang dari kuasa hukum Habib dan Habib sendiri. Apakah dalam persoalan ini saudara jaksa penuntut umum juga akan mengajukan tanggapan di dalam repliknya pembelaan dari kuasa hukum maupun dari Habib secara pribadi? Bagaimana saudara? Terima kasih, Majelis Hakim. Jadi sesuai dengan pembelaan dari Emik hari Selasa tanggal 9 ya. Begini perlu saya ingatkan kepada ahli juga yang kuasa hukum. Kalau tidak salah penahanan akan habis tanggal 17. Ya, nanti setelah tanggal 9 ya, kami akan berikan waktu barangkali menetapnya lagi. Tapi mungkin tidak terlalu lama ya. Setelah itu baru disebut tanggal 17 dalam tanggal 17 atau juga dalam tanggal merah. Kami akan memutuskan perkara. Ya, jadi memang perkara ini tapi kami tidak mengatakan yang menolak dari sejak awal kemarin ya. Alhamdulillah ya. Kami hanya semata-mata menegakkan keadilan, ya. Bukan semata-mata kami ingin mendolim dan sebagainya. Mohon maaf ya, karena kami bertanggung jawab kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mungkin yang mulia besok kita duplik pakai lisan replik, kita besok kita sekalian replik duplik biar Baik dengan waktunya silakan. Nanti segar. Sebenarnya kemarin saya sudah ngobrol sama Pak Suharja. Maksud saya replik jaksa itu cukup bilang aja kami tetap pada dakwaan, dupliknya kami tetap pada label, begitu aja sebenarnya. Simpel. gitu ya. Nah, kalau itu kemauannya ya terserah macam. Ya tadi yang dari perkara tatan tertulis ya. Ya kalau nanti mau menanggapi misalnya secara baik, yang mulia nanti kita melihat dulu yang mulia dari jaksa. Kalau merugikan kami kita akan tertulis juga yang mulia. Kita akan lawan lagi. Makanya kemarin sebenarnya sepakat semua lisan yang mulia supaya memberi kesempatan waktu yang agak panjang buat kontemplasi dari mengambil keputusannya. Iya, lisan kan kita sama-sama sesuai tuntutan, sesuai pledoi itu sudah selesai. Ini jaksa kadang-kadang, aduh. ya sudah kalau usah Mereka lebih banyak tidak komitmennya yang mulia daripada komitmennya. Gak ada komitmen semua dilanggar sama dia. memang saya berada di tengah itu mungkin ya begini disahkan. Maaf yang mulia, ada yang mau kita sampaikan lampirannya yang mulia. Boleh ya. Buat Pak Jaksa juga ada. Tidak ada yang mulia buat jaksa. Sorry ya. Baiknya kami terima ini ya. Insya Allah nanti akan kami pelajari tentunya ya. Dan pada saatnya ya. Baik, saudara Habib, kalau ada yang mau menanyakan silakan. Saya ingin bertanya, apakah 14 orang yang menjadi saksi itu mewakili keresahan masyarakat Indonesia? Terima kasih yang mulia. Ini ya, sebagai pokok perkara, jadi sekarang sudah selesai. Yang pertama ilmunya, ya. Jadi tinggal kita membacakan tanggapan lagi baru keputusan. Kalau kita berbicara itu lagi, kita kembali ke November dong. Namun demikian, semua dalam keadaan sehat. Saya apa ya? Berterima kasih sekali kepada Bapak Polisi, terutama saya lihat sehari-hari masuk ini. Udah pas ya. Ini ya. Yang telah turut menjaga gitu ya keamanan persidangan ini, tapi alhamdulillah saya bersyukur dia terjadi juga. Terima kasih juga kepada panitera pengadilan ini yang selama persidangan ini selalu menjaga kami gitu ya. Kalau ada kekurangan selalu tangkap ya beliau ini ya. Jadi demikian tadi, selamat beristirahat, mudah-mudahan semuanya kita sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah. Ya, demikian persidangan kami nyatakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang
PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.